Halo gengs, halo, kembali lagi di vlog aku. Nah, kali ini aku akan bahas soal sayur-sayuran yang beracun dan ada di lingkungan kita ataupun kita konsumsi sehari-hari. Kalau kemarin soal buah-buahan yang beracun, sekarang kita ke sayur mayur. Oke, tujuan aku buat vlog ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, dan kita semua sama-sama belajar sebenarnya untuk lingkungan kita, keseharian kita, seperti itu. Dan langsung aja kita ke buah apa saja yang beracun. Kita ke sayuran apa saja yang beracun. Oke. Pertama, di sini ada yang namanya daun seledri. Mungkin sudah tidak asing lagi. Teman-teman, kalau menurut teman-teman misalnya ada masukan seperti ini ternyata kategorinya bukan sayuran tapi buah-buahan atau apapun itu, teman-teman bisa tulis di kolom komentar supaya menambah wawasan untuk kita semua. Oke, lanjut. Di sini ada daun seledri seperti di gambar ini. Oke, daun seledri ini termasuk sayuran yang paling kotor dengan kandungan kimia beracun yang susah dihilangkan. Seperti dilansir dari Lifehack bahwa seledri ini menyerap air dan racun dari tanah. Jadi kemungkinan besar seledri ini hidup dengan penyerapan air dan racun dari tanah itu. Kalau misal teman-teman ada informasi, bisa teman-teman informasikan di kolom komentar ataupun masukan. Selanjutnya di sini ada daun rhubarb. Teman-teman, oke, daun rhubarbnya seperti ini. Ya, kita lanjut. Nah, daun ini mengandung asam oksalik. Dan asam oksaliknya ini lumayan tinggi, teman-teman. Ini bisa memperhambat pertumbuhan tulang. Oh my god. Teman-teman, kalau misal ada adik-adik kita ataupun ponakan kita, alangkah baiknya kalau saran aku sih kayaknya kita agak menjauhi dari daun rhubarb ini ya, karena itu tuh memperlambat pertumbuhan tulang. Kasihan gitu kalau mereka lagi aktif-aktifnya dengan pertumbuhan mereka yang bagus, terus kita ngasih seperti ini gitu. Nah, Vitacost tidak disarankan untuk memakan daun rhubarb ini. Kemudian juga ada kacang-kacangan. Nah, di sini untuk kacang-kacangan ya teman-teman udah bisa tahu ya, kategorinya ada kacang tanah, ada kacang hijau, ataupun ada kacang merah. Dan ini gambar kacang merah. Oke, next kita lanjut. Nah, jadi dalam kandungan kacang-kacangan ini ada yang namanya racun phytohaemagglutinin. Kalau dimasak ini kurang matang, biasanya akan menimbulkan kita ngerasa mual, diare, dan bahkan muntah. Itu keracunan ya, keracunan dari kacang-kacangan. Selanjutnya ada kacang Brazil seperti ini. Nah, kacang Brazil ini bisa bikin selenosis atau overdosis mineral. Nah, untuk seleniumnya ini jadi untuk efeknya sendiri kita bisa kesulitan bernafas ataupun tremor, sehingga kita jadi ini pemicu gagal ginjal, teman-teman. Kayaknya untuk kacang ini perlu kita hindari ya. Selanjutnya ada singkong yang mungkin sudah tidak asing lagi. Nah, singkong ini mengandung glikosida cyanogen. Nah, ini tuh bisa berubah menjadi hidrogen cyanida. Lagi-lagi ada kandungan cyanidanya. Ternyata ini sudah termasuk di dalam keseharian kita ya, the gengs. Tanpa kita sadari, ketika kita nggak belajar, mungkin ini kita bisa menganggap ini hal yang sepele gitu. Nah, kalau kita makan saat mentah, itu ada kandungan hidrogen cyanidanya kalau kita makan saat mentah. Ini bisa bikin ujung-ujungnya pernafasan kita yang terganggu. Ada pernafasan, kita bisa sakit kepala, bahkan kita bisa muntah. Jadi teman-teman kalau misal pernah makan ini mentah ataupun tidak disengaja atau apa, teman-teman itu gejalanya ya. Selanjutnya ada rebung. Nah, seperti ini. Ini sayur andalan aku nih. Nah, tapi dibuat acar enak. Inilah acar. Oke, kita
Lanjut, nah rebung ini mengandung hidrogen cyanida juga. Seperti singkong ini kalau dimakan mentah, biasanya sih kalau di tempat aku kita olah dulu sih, setidaknya kita rebus beberapa menit gitu, wallahu alam ya, tapi tetap aku lihat orang itu ngerebus dulu gitu. Nah ternyata benar ini, kalau kita makan rebung kita harus memastikan untuk masaknya itu benar-benar matang gitu ya, karena kalau tidak matang beresikonya itu mengandung hidrogen cyanida juga gitu. Untuk sayur selanjutnya ada yang namanya pansip seperti ini, dan ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan juga. Nah karena dalam kandungannya ini sendiri itu mengandung furocomarins. Ini tuh bisa bereaksi pada kulit. Wah, yang suka skincarean kayaknya ini agak dijauhin deh. Dan saat terkena sinar matahari secara langsung tuh, jadi nanti buahnya tuh ternyata lebih mirip kayak makanan kelinci, namanya apa, wortel gitu ya. Nah kayak gitu, tapi warnanya putih. Oke, selanjutnya di sini juga ada yang namanya Fidelhalt. Nah ini kalau misalnya kita makan mentah atau belum benar-benar matang, ya kasusnya itu sama ya, rata-rata yang aku ngupas adalah kita makan sesuatu itu yang memang benar-benar udah matang gitu. Untuk proporsi matangnya seberapa, oke, nanti aku akan bahas lagi kalau emang video untuk sayuran ini rame ya. Nah untuk kalau nggak benar-benar matang, rata-rata untuk sayuran yang aku informasikan ini biasanya tuh lebih banyak ke sakit perut ya. Kendalanya kita adalah sakit perut, nggak tahu tuh kenapa sasaran pertama adalah sakit perut. Di sini juga biasanya selain sakit perut, kepala kitanya juga kerasa kayak pusing, terus muntah-muntah, hingga diare. Ya diare kan maksudnya kategori ini ya, kategori sakit perut juga ya. Gitu. Terus selanjutnya juga ada desun. Namanya desun gitu. Kayaknya kalau mungkin desun itu nama-nama bukan ilmiah juga sih. Ini kayak nama Indonesianya apa juga belum terlalu tahu deh. Tapi gambarnya kurang lebih seperti ini. Nanti untuk kandungannya sendiri ini tuh mengandung asam oksalik. Nah, kandungan asam oksalik ini tingginya hampir sama dengan bayam. Nah, bila dikonsumsi terlalu banyak bisa menyebabkan batu ginjal. Ternyata penyakit-penyakit seperti itu mungkin kita nggak menyadarinya ya, kalau kita nggak belajar, nggak itu biasanya kita nggak menyadari. Jadi teman-teman, setelah adanya informasi seperti ini, semoga bisa membantu teman-teman, membantu aku sendiri untuk kita sama-sama tetap belajar, supaya kita tetap kalau misal kita masih bisa mencegah nih, kita mencegah gitu. Karena sebenarnya ternyata setelah aku baca-baca dari semalam sampai saat ini, informasi untuk batu ginjal itu ternyata rawan banget. Hampir buah yang kita konsumsi sehari-hari, sayuran yang barusan aku bahas itu sebenarnya sangat rawan gitu. Jadi yang masih bisa kita hindari dari hal-hal kecil, ayo sama-sama aku mengajak teman-teman sekalian untuk kita sama-sama menghindari hal-hal yang hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Untuk informasi sayur-sayuran kali ini aku rasa cukup dulu untuk video kali ini, dan nanti kita akan ketemu lagi di next video. Bye.